Diam-diam ternyata Amerika Serikat lagi ngalamin badai kebangkrutan perusahaan gede-gedean. Nggak main-main ya, angka di 2025 ini udah 12% lebih tinggi dari level pandemi di 2020. Ingat kan, 2020 lagi parah-parahnya padahal ya. Ini malah lebih parah. Tapi kok kayak nggak ada yang heboh ya? Aneh kan ya? Bulan Juli kemarin aja nih, ada 71 perusahaan yang gulung tikar. Itu angka bulanan tertinggi sejak Juli 2020 juga. Kayaknya nih, tren ini udah mulai ngegas dari April 2025 ya. Dalam 6 bulan pertama aja, udah 371 perusahaan yang nyerah. Juni doang, 63 perusahaan ke laut. Udah resmi di atas level 2020 tuh. Serem nggak? Dan yang lebih bikin garu-garu kepala ya, banyak dari perusahaan yang bangkrut ini, itu merek-merek lawas yang pernah ngetop di era 90 atau 2000-an. Kayak Forever 21, Jones, Rite Aid, Party City gitu ya. Nah, terus kenapa bisa begini nih? Ternyata sebelum masuk 2025, banyak perusahaan di Amrik itu udah megap-megap duluan. Gara-gara suku bunga yang tinggi selama 2 tahun lebih. Awal 2024 sih katanya biaya bunga korporasi masih oke lah. Paling rendah dari tahun 1956. Tapi masalahnya sekarang mereka pada harus refinance utang triliunan dolar dengan bunga yang jauh lebih mahal. Kebayangkan pusingnya ya. Yang paling kerasa dampaknya ini perusahaan-perusahaan kecil. Akhir 2024 aja udah 43% perusahaan kecil atau Russell 2000 yang nggak untung. Ini lebih parah dari krisis 2008. Biaya bunga mereka juga udah paling tinggi sejak tahun 2003. Nyentuh 7,1% dari total utang. Udah kayak lo minjem pinjol bunganya segitu ya, atau nangis di pojokan. Nah, belum lagi ditambah drama perang dagang. Walaupun Trump udah kasih beberapa kelonggaran tarif, tapi tarif secara keseluruhan di Amerika itu masih tinggi banget. Nyentuh 17,3%. Paling tinggi sejak 1935. Ya, jelas saja perusahaan kecil yang udah susah semakin kejepit gitu ya. Bentar, suara agak serak. Terus ada lagi yang menarik nih. Sekarang perusahaan-perusahaan gede itu kayak punya jalur VIP buat urusan tarif. Contohnya kayak deal revenue sharing 15% antara Trump sama Nvidia atau AMD buat penjualan di China. Jadi perusahaan gede bisa bikin deal sendiri. Yang kecil mah kena tarif umum aja.